Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami mengenai cemaran mikroba bakteri pada Simplicia. Baik, untuk pemateri pertama akan dibawakan oleh saya, Dinda Miranda Fitria, dengan NIM O1A122110, dan pemateri kedua akan dibawakan oleh Andini Putri Jelina dengan NIM O1A1222006, dan pemateri ketiga akan dibawakan oleh Dian Utari dengan NIM O1A122207. Baik, kita masuk ke outline. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada prosedur uji cemaran mikroba, yang ketiga ada metode analisis, yang keempat syarat uji cemaran mikroba, dan yang terakhir jenis bakteri. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu pendahuluan. Simplicia adalah bahan baku obat tradisional yang berasal dari tanaman, hewan, atau mineral. Sumber cemaran mikroba pada Simplicia dapat berasal dari lingkungan seperti tanah, air, dan udara. Selain itu, cemaran mikroba juga dapat berasal dari pengolahan, penyimpanan, dan distribusi yang tidak tepat. Cemaran mikroba pada Simplicia dapat menyebabkan dampak yang serius seperti penurunan efikasi obat, peningkatan risiko infeksi, dan bahkan kematian. Faktor intrinsik dan ekstrinsik mempengaruhi pertumbuhan bakteri pada Simplicia. Faktor intrinsik meliputi kandungan air, pH, suhu, kandungan nutrisi, dan struktur Simplicia. Sedangkan faktor ekstrinsik meliputi suhu lingkungan, kelembapan, pencahayaan, dan oksigen serta tekanan. Materi yang kedua adalah prosedur uji cemaran mikroba. Yang pertama ada pengenceran Simplicia. Digunakan sebanyak 5 gram Simplicia dicampurkan dengan 45 ml NaCl 0,90% dan dihomogenkan untuk mendapatkan pengenceran 10⁻⁻1. Selanjutnya, dilakukan pengenceran serial menggunakan 3 tabung berisi 9 ml NaCl 0,90% masing-masing. Sebanyak 1 ml pengenceran 10⁻⁻1 dimasukkan ke tabung kedua, dihomogenkan dengan vortex untuk memperoleh pengenceran 10⁻². Kemudian, 1 ml pengenceran 10⁻²dipindahkan ke tabung ketiga, dihomogenkan hingga menjadi pengenceran 10⁻3. Hasil pengenceran ditanam pada media dalam cawan Petri. Yang kedua ada sterilisasi alat. Peralatan yang digunakan saat pengujian harus disterilkan terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya kontaminasi oleh mikroorganisme. Peralatan yang terbuat dari kaca dan tahan terhadap panas dibungkus di dalam plastik dan dimasukkan ke dalam keranjang besi. Peralatan yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam autoklaf dengan proses sterilisasi menggunakan suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit. Yang ketiga, pembuatan media plate kawan agar atau PCA. Ditimbang sebanyak 2,45 gram, dicampurkan dengan AuKD steril dan dipanaskan hingga larutan kuning jernih. Langkah selanjutnya adalah disterilkan menggunakan autoklaf selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius setiap cawan Petri. Dituang sebanyak 15-20 ml media PCA yang dicairkan pada suhu 45 derajat kurang lebih 1 derajat Celcius. Dan yang keempat ada uji angka lempeng atau ALTB. Sebanyak 0,1 ml pengenceran 10⁻⁻1 hingga 10⁻⁻3 di pipet, dimasukkan ke cawan Petri berisi media PCA, disebar merata menggunakan batang bengkok, dan dibuat duplo. Uji sterilitas dilakukan dengan menggunakan media PCA ke cawan Petri tanpa pengenceran. Media steril jika tidak ada koloni bakteri. Semua cawan Petri diinkubasi dalam posisi terbalik pada suhu 37 derajat Celcius selama 24-48 jam. Kemudian jumlah koloni yang tumbuh diamati dan dihitung. Baik, selanjutnya yaitu metode analisis. Data yang digunakan adalah data yang bersifat kuantitatif, yaitu dengan cara
perhitungan jumlah mikroba bakteri yang muncul pada media yang telah diujikan. Nah, hasil dianalisis dengan deskriptif, kuantitatif, dan dibandingkan dengan standar cemaran mikroba yang termuat dalam persyaratan mutu obat tradisional yang sesuai dengan peraturan BPOM RI nomor 39 tahun 2019 tentang persyaratan mutu obat tradisional. Nah, cara untuk menganalisis pengujian ini sesuai dengan parameter standar umum ekstrak tumbuhan obat Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2000. Nah, ini merupakan rumusnya dengan total bakteri sama dengan jumlah koloni bakteri dikali 1 dibagi pengencer kali volume. Dinyatakan hasilnya sebagai jumlah bakteri dalam per gram atau per mililiter dari sampel. Nah, kemudian yaitu syarat uji cemaran mikroba. Nah, syarat cemaran mikroba, angka lempeng total peraturan Kepala BPOM RI nomor 32 tahun 2019 yang menyatakan bahwa cemaran mikroba dalam obat tradisional yaitu kurang dari 105 koloni per mili. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya masuk pada poin kelima, yaitu jenis-jenis bakteri. Nah, jenis bakteri yang pertama ada Listeria sp. Listeria sp merupakan bakteri gram positif yang sering ditemukan pada lingkungan perairan, termasuk di terumbu karang. Listeria sp berfungsi sebagai bakteri fakultatif yang membantu proses penguraian bahan organik yang ditemukan dengan kelimpahan tertinggi di stasiun pengambilan sampel mencapai 8,4 kali 10 pangkat 5 CFU per mili. Yang kedua ada Bacillus sp. Bacillus sp termaksud bakteri gram positif dan memiliki kemampuan untuk membentuk spora. Bacillus sp berperan penting dalam mendegradasi bahan organik dan sering digunakan dalam aplikasi biokontrol. Yang ketiga ada Micrococcus sp. Micrococcus sp merupakan bakteri gram positif yang berfungsi dalam proses dekomposisi bahan organik yang ditemukan dengan kelimpahan lebih rendah dibandingkan Listeria sp dan Bacillus sp, di mana berkisar antara 1,0 kali 10 pangkat 4 hingga 1,4 kali 10 pangkat 5 CFU per mili. Dan yang keempat ada Staphylococcus epidermidis. Staphylococcus epidermidis merupakan bakteri gram positif yang umumnya ditemukan pada kulit manusia dan dapat menjadi patogen oportunistik. Identifikasi dapat dilakukan melalui pewarnaan gram dan pengujian fermentasi manitol, di mana bakteri ini tidak dapat memfermentasi manitol. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik, Simplicia adalah bahan baku obat tradisional yang berasal dari tanaman, hewan, ataupun mineral. Kualitas Simplicia sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat. Cemaran mikroba pada Simplicia dapat menyebabkan penurunan kualitas dan keamanan produk obat tradisional. Hal ini dapat menyebabkan efek samping seperti alergi, infeksi, dan keracunan. Simplicia yang baik adalah Simplicia yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan bebas dari cemaran mikroba. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok saya. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.